Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini, bagaimana kabar anak-anak kelas 4B? Sehat semua? Hari ini apa ada teman-teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan pembacaan doa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar pagi hari ini anak-anak? Sudah siap semua ya, semangat sekali. Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu kemarin kita belajar apa ya? Iya benar sekali. Kita kemarin belajar tentang cara membuat alat pembesar. Masih ingat semua ya cara membuatnya? Oke, kita hari ini akan belajar tentang tema pahlawanku, tema 5 pahlawanku, subtema sikap kepahlawanan. Mungkin ada yang tahu ini apa ya? Ada yang tahu ini apa? Benar sekali, ini uang. Ini namanya uang. Berapa ya? Ada yang tahu ini uang berapa? Betul sekali, ini uang 1.000. 1.000 itu nolnya berapa? Nolnya 3. Dihitung ya, dihitung sama-sama. 1, 2, 3. Jadi kalau uang 1.000, di dalam uang 1.000 itu ada gambar siapa ya? Ada yang tahu ini gambar siapa? Betul sekali, ini gambar Kapitan Patimura. Ada yang sudah kenal dengan Kapitan Patimura? Kapitan Patimura ini asalnya dari mana ya? Ada yang tahu? Ya, Kapitan Patimura asalnya dari Maluku. Maluku, sudah ada yang pernah ke Maluku? Ada yang kira-kira ada yang dari Maluku? Oh, tidak ada ya. Oke. Sudah ada yang pernah mendengar sejarah dari Kapitan Patimura? Belum ada ya. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kemudian Kapitan Patimura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Dulu itu Belanda itu baik sekali, mau mengajarkan kepada rakyat-rakyat Indonesia cara menanam yang baik, cara berkebun yang baik itu seperti apa. Kemudian di tengah perjalanan niat dari Belanda itu berpindah, ingin menguasai Indonesia. Dan Kapitan Patimura yang dari Maluku, yang asalnya dari Maluku, dia berjuang untuk melawan kekejaman Belanda di Maluku. Terus kemudian pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah. Di Maluku itu ladang rempah-rempah itu sangat melimpah ruah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Jadi tidak dibayar. Kasihan sekali ya. Sudah capek-capek untuk menanam rempah-rempah tapi diminta oleh Belanda, tidak dibayar.
Kemudian pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura berhasil merebut benteng Dorset di Sarapura. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat yang lainnya. Jadi sangat luas ya perjuangan melawan Belanda. Kemudian setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Yang dulu Kapitan Pattimura menang, terus kemudian keadaan menjadi berbalik. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda. Dan pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Pattimura menjalani hukuman, yaitu hukuman mati di tiang gantung. Sangat baik sekali ya Kapitan Pattimura itu untuk semangatnya dan dalam memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda sampai beliau itu menjadi incaran para Belanda karena memimpin rakyat Maluku untuk melawan kekejaman Belanda tadi. Kemudian dari keterangan dari penjelasan Ibu tadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya Kapitan Pattimura itu mempunyai sikap-sikap yang perlu diteladani, yaitu keberaniannya, dia berani melawan kekejaman Belanda, kemudian sikap tolong menolong sesama rakyat Maluku, terus kemudian bertanggung jawab, dia mau dihukum mati di tiang gantung, dia rela, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang perlu diteladani perlu diteladani sikap-sikap pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Oke, sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.